Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali untuk kalian semua, tugas-tugas yang belum lengkap di e-learning tolong segera di-submit ya, karena sebentar lagi Ibu akan menginput nilai tugas kalian, yang tentunya nanti Ibu akan acak ambil dari bagian mana yang menurut Ibu itu yang lebih diutamakan. Ya. Dan yang untuk tugas SPSS ataupun mengolah data analisis regresi linier menggunakan SPSS, tolong segera dilengkapi. Yang mungkin nanti pada saat ujian akhir semester, Ibu akan berikan suatu penyelesaian masalah menggunakan SPSS tersebut. Ya. Jadi di hari ini, di pertemuan kita yang ke-14 ini, kita akan membahas mengenai regresi linier berganda dan regresi non-linier. Kalau regresi linier berganda itu adalah suatu analisis regresi yang mana kalau cerita tentang regresi linier tentunya kita berhubungan dengan variabel-variabel, yaitu baik variabel independen maupun variabel dependen. Jadi kalau regresi linier sederhana itu biasanya variabel independennya hanya satu dan independennya juga satu, ya dependen dan independennya satu. Sementara kalau pada regresi linier berganda itu variabel bebasnya itu lebih dari satu, Dan tentunya nanti kita jumpai di situ ada istilah X1, X2. Lantas Ibu mau tanya sama kalian, kalau regresi linier, regresi non-linier itu regresi yang bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan regresi non-linier? Ada? Jadi di e-learning Ibu sudah kirim, ya, sudah kirim apa yang dimaksud dengan regresi non-linier. Regresi non-linier itu suatu regresi di mana itu akan berhubungan dengan rumus-rumus kuadratik, parabola, ya, parabola, geometrik, eksponen, ya. Jadi sebenarnya untuk menganalisisnya itu hanya butuh perlakuan ganda yang mana kalau non-linier itu sebelum dianalisis menggunakan baik menggunakan Excel ataupun SPSS ataupun cara manual, rumusnya itu kita rubah dulu. Kita rubah dulu menjadi linier. Setelah dirubah menjadi linier dan diolah, baru kita gunakan analisis seperti biasa. Ya, baik itu yang non-linier sederhana ataupun non-linier berganda. Ya. Coba masing-masing dari kalian semua ini buka dulu kameranya, biar Ibu tahu siapa-siapa saja yang sudah submit di sini. Ya, silakan dibuka semuanya. Ayo, mana? Karinda Anastasia, Tamara Stefani, Agril Anugraini, Isti Daryati. Ibu ulang sekali lagi. Apa persamaan regresi linier dengan regresi non-linier? Seperti apa yang Ibu ceritakan tadi? Yang linier itu bagaimana? Yang non-linier itu bagaimana? Febrianti? Yang non-linier tadi yang Ibu jelaskan bagaimana? Atau Srianis? Ya, yang Febrianti apa? Yang non-linier itu yang bagaimana?
Atau Istidariyati, kalau regresi nonlinear itu regresi yang bagaimana? Bisa dijelaskan di sini biar teman-temannya tahu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan untuk membahasnya. Yang pertama, Ibu akan memberikan bagaimana cara untuk mengolah ataupun mencari nilai A, B pada regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana, Ibu sudah kirim materinya ke kalian, yang nantinya pada saat ujian akhir semester itu akan Ibu berikan soal tersebut. Jadi kalian usahakan pelajari sebaik mungkin ya, pelajari sebaik mungkin mengenai regresi linear, baik itu sederhana maupun berganda, sehingga pada saat mengerjakan soal-soal kalian lebih gampang dan lebih cepat ya. Oke, regresi linear berganda. Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas independen terhadap satu variabel tak bebas dependen. Ya, artinya apa? Kalau di sederhana variabel bebasnya satu-satu sama. Tapi kalau di berganda ini variabel bebasnya lebih dari satu. Ya, itu poin pentingnya. Jadi kalau rumus regresi linear berganda kita lihat Y penduga sama dengan A tambah B1X1, B2X2, B3X3 dan Bn ke Xn, ya. Jadi di sini kalau semacam ini kalau ada 3 variabel bebasnya mungkin di sini X1, X2, X3. Kalau dia 4 variabel bebasnya berarti X1, X2, X3, X4, ya. Jadi untuk Y ini adalah variabel terikatnya. Jadi seberapa besar variabel X ini mempengaruhi Y. Ya, jadi kalau ini 1 mungkin ini 2. Jadi kalau ini 2 berarti 4 begitu. Itulah yang linearnya. Namun kalau yang non linearnya bisa saja tidak terjadi semacam itu, ya. Jadi di dalam analisis regresi linear berganda ini ada suatu namanya desain ya. Desain ataupun ilustrasi gambar dari variabel tak bebas kita. Jadi digambarkan semacam ini. Jadi kalau seandainya variabel bebasnya ini ada 3, tentunya di sini ditambahin 1 lagi X3. Ya, jadi gambaran ini ada nilai beta B1, beta 2. Ini adalah nilai-nilai errornya, ya. Jadi untuk membuat persamaan regresi berganda 2 prediktor, itu langkah-langkah yang harus kita sediakan. Yang pertama yaitu membuat tabel penolong. Jadi sebelum mencari ataupun memasukkan nilai-nilai kita di dalam rumus regresi berganda tersebut, kita buat tabel penolong dulu untuk mempermudah pekerjaan kita, ya. Jadi tabel penolong ini kita bisa menggunakan software Excel ya untuk mengalihkan sehingga pekerjaan itu jauh lebih cepat dan lebih mudah, ya. Setelah kita ketikkan di Excel, kita buat tabel penolongnya semacam ini ya. Inilah tabel penolongnya. Nah, X1, X2, ini kalau dia 2 prediktor. Tapi kalau dia 3 prediktor berarti X1, X2, X3. Dan di sininya tentunya X1Y, X2Y, X3Y. Itu kalau 3. Kalau 4 begitu juga. Jadi kalau 4 di sini ada X1, X2, X1, X3, X1, X4 begitu. Jadi sesuai dengan variabelnya. Jadi kalau hanya semacam ini adalah yang 2. Jadi kalau yang 3, di sini kita tambah 1 kolom
2 kolom lagi. Ya, 1 kolom di sini, 1 kolom sini 2, 1 ini kolom 3, jadi 4 ditambah tabelnya 1 lagi. Tambah ini lagi 4, 5, 6. 6 tabel, 6 kolom. Ya. Jadi kita buat dulu tabel penolong semacam itu. Selanjutnya menerapkan metode skor deviasi. Jadi kita ketahui nanti skor deviasinya itu sampai seberapa besar. Dan mencari nilai-nilai konstanta. Nilai-nilai konstanta itu seperti nilai A dan B. Nilai A dan B-nya didapat dulu, baru nanti bisa kita dapatkan persamaan regresi yang kita inginkan. Setelah kita cari nilai konstanta, baru kita bisa membuat persamaan regresi. Baik itu 2 variabel bebas ataupun lebih dari 2. Dan setelah kita dapatkan persamaan regresinya, kita cari apakah regresinya itu merupakan suatu regresi yang mempunyai korelasi. Ya, mempunyai korelasi. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah bisa membedakan apa beda regresi dan korelasi. Kalau regresi itu artinya hanya mencari hubungan antara X dan Y. Kalau korelasi itu mencari hubungan tersebut seberapa besar. Ya, begitu juga mencari koefisien determinasi. Untuk mencari koefisien determinasi ini kita bergantung dengan korelasinya. Ya, korelasinya berapa, derajatnya berapa, baru kita bisa lihat determinasinya berapa. Jadi langkah-langkah inilah yang kita gunakan baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Hanya perbedaannya pada saat regresi berganda itu variabel prediktor kita tambah seberapa yang kita punya penelitian kita, kalau 3 ya 3, dan desainnya ini sesuai dengan variabel yang kita punya. Kalau di sini hanya 2 prediktor, makanya semacam inilah kita ilustrasikan. Kalau seandainya 3, bisa aja kita tambahkan di bawah sini. Ya, gitu. Jadi ini tabel penolong. Pada saat kita mempunyai data yang pertama itu misalnya variabel X1, kita buat di bawah sini. Selanjutnya variabel kedua, dan ini adalah variabel dependennya, hasilnya berapa. Ini adalah angka-angka yang dalam bentuk angka ini ya. Dia bukan nilai-nilai apa, dia ada nominal, ada dalam bentuk angka. Jadi kalau seandainya dia dalam bentuk angka yang apa, harus kita rubah, harus kita transformasi dalam bentuk nilai yang nyata. Ya. Selanjutnya kita masukkan di sini, di rumus-rumus ini. Setelah kita dapatkan ini, X1, X2-nya, lantas kita totalkan ke bawah, itu namanya sigmanya, baru kita masukkan. Kita cari dulu skor deviasinya berapa. Sigma X1 kuadrat, berarti jumlah dari X1 ini kita kuadratkan. Kuadratkan dengan cara bagaimana? Dengan memasukkan nilai sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N. N ini adalah jumlah sampelnya berapa. Datanya ada berapa. Begitu juga seterusnya. Dari nilai yang sudah kita buat di tabel penolong dan kita jumlahkan ke bawah, baru kita masukkan. Inilah kita dapatkan skor-skor deviasi baik dari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y kuadrat. Ya. Selanjutnya kita masukkan juga ke rumus yang ini, ya. Berikutnya setelah kita dapat itu, kita baru bisa mencari nilai konstanta-konstantanya, yaitu konstanta B1, B2, dan nilai konstanta A. Kita masukkan sigma-sigma yang sudah kita dapatkan. Setelah kita dapatkan nilai B1, B2, nilai A, baru kita bisa masukkan ataupun kita buat menjadi suatu persamaan regresi. Nilai tersebut kita masukkan di sini, ya. Setelah kita dapatkan persamaan regresinya, baru kita mencari korelasinya. Korelasi dari hubungan tadi itu seberapa besar, ya. Setelah kita dapatkan korelasinya, apakah dia berkorelasi berganda atau tidak, baru kita cari koefisien determinasinya. Seberapa besar pengaruhnya yang terjadi.
X1, X2 terhadap apa? Terhadap Y ataupun terhadap dependennya. Jadi yang mempunyai kegiatan bebas ataupun yang menentukan nilai Y itu adalah X1 dan X2-nya. Kalau X1-nya kecil tentunya berimbas ke Y-nya juga kecil. Ataupun kalau X2-nya kecil juga akan berimbas ke Y-nya juga. Seperti itu ya. Inilah langkah-langkah ataupun urutan-urutan secara sistematik untuk menentukan ataupun mencari analisis ataupun menentukan analisis regresi berganda dua prediktor. Ya. Selain itu, setelah kita tentukan persamaan regresinya, lantas kita bisa menguji hipotesis dari regresi kita. Secara hipotesis itu kita mencari nilai F hitung dan F tabelnya. Kita tentukan dengan apa? Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka diterima HO. Ini adalah hipotesisnya ya. H0 itu adalah suatu keinginan yang biasanya tidak mau diterima oleh seorang peneliti. Artinya yang kita inginkan adalah keberhasilan dari penelitian kita yang mana H0-nya selalu ditolak. Menghitung F hitung dan F tabel, ini rumusnya yaitu menghitung nilai F hitung Rx1 X2Y kuadrat dikali jumlah data dan dikurang M itu adalah variabel bebasnya berapa? Kalau tadi dia 2 prediktor berarti sini nilainya 2. Dikurang 1 per M kurang 1 kurang X1 X2Y. Ini adalah N jumlah responden. Kalau misalnya 12 respondennya ya kita ketikkan di sini 12. Selanjutnya menghitung nilai F tabel. Nilai F tabel ini kita cari di dalam tabel F. Tabel F itu berdasarkan apa? Nilai errornya atau alfanya kita punya berapa? Kalau dia 0,05 berarti kita cari di bawah tabel yang nilai 0,05. DKA dan DKB. DKA itu adalah jumlah variabel bebas atau pembilang. Pembilangnya berapa? Bebasnya 2. Berarti di sini 2. DKB-nya itu berdasarkan apa? N dikurang M kurang 1. Ya. Jumlah data dikurang variabel bebas dikurang 1. Jadi N-nya misalnya 12 dikurang 2 dikurang 1. Berarti 9. Jadi DKB-nya 9. Itu nanti kita bisa lihat di tabel, di F tabel itu. Alfa 0,5, di atas pembilangnya itu 2 dan di bawah 9. Begitu ya. Selanjutnya kita bandingkan F tabel dan F hitung. Kalau seandainya F tabelnya lebih besar, berarti H0-nya diterima. Kalau F hitungnya lebih besar, berarti H1-nya diterima. Itulah keputusan yang kita ambil. Jadi di sini sudah cerita, udah ada pengambilan keputusan. Tapi kalau tugas yang Ibu berikan kemarin, sepertinya masih banyak yang belum mensubmit. Itu tidak ada keputusan, hanya mengolah data, menganalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Selanjutnya di regresi ini ada yang namanya uji signifikansi secara parsial. Jadi secara per poin-poin itu ditentukan apakah dia signifikan atau tidak. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan menentukan taraf signifikannya. Nanti ada kaidah pengujiannya. Kalau dia T tabelnya lebih kecil dari T hitung, maka H0 diterima. Kalau T hitungnya lebih besar, maka H0 ditolak. Selanjutnya untuk menghitung T, hitung BI per simpangan baku BI, di mana BI adalah nilai konstanta, SBI adalah standar errornya, baru kita dapatkan nanti nilai T hitungnya. Ya, begitulah langkah-langkah untuk mencari uji signifikansi secara parsial. Tapi kalau seandainya kalian gunakan SPSS, kita input data tersebut, kita klik sesuai dengan urutan yang diinginkan oleh software tersebut, kita langsung bisa menerima semuanya dengan sekaligus. Ya, semua keluar, baik itu T hitung, F hitung, dan yang lainnya.
standar errornya juga langsung keluar. Jadi kalau secara manual ya semacam ini. Jadi selanjutnya menghitung nilai standar error. Standar error ini kan masuk di dalam penentuan ini. Jadi sebelum menentukan T hitung itu kita harus dulu menentukan standar errornya. Untuk menentukan standar error kita lihat simpangan baku dari ini ya. Standar deviasi regresi berganda. Artinya apa? X1, X2 ini kita cari nilainya dari X1 sampai X2, standar deviasinya itu kita kalikan. Baik standar deviasi dari X1 maupun dari X2. Jadi sigmanya di sini kita buat. Ya. N jumlah data, jumlah variabel bebas. Jadi inilah kita cari dulu ini, baru bisa kita tentukan nilai T hitung di sini. Ya. Setelah kita tentukan standar error tersebut, baru kita bisa melihat T-tabelnya bagaimana. Untuk menentukan T-tabel di dalam uji signifikansi dari penelitian kita gunakan ini ya. Kita nanti gunakan juga tabel T. Kalau yang tadi adalah tabel F, ini adalah tabel T. Bagaimana cara menentukan tabel T-nya? Kita tentukan alfanya ini misalnya berapa. Misalnya kalau alfanya kita pakai 0,05 berarti per 2 ya. Per 2 dikali N kurang 2. N-nya ini jumlah datanya berapa. Misalnya 12 dikurang 2. Nah, kita kalikan ke depan. Itulah kita cari di bawah urutan tersebut. Ya. Selanjutnya kita putuskan apakah T-tabel lebih besar ataupun lebih kecil, ya. Ini ada contoh, ya. Ini ada contoh data. Ibu mau tanya sama kalian, ini berapa variabel prediktornya? Variabel prediktornya berapa di sini? Arini, Anggraini? Atau siapa yang bisa menjawab? Ini di sini di contoh data ini variabel prediktornya berapa? Halo? Berapa variabel prediktornya? Di sini variabel prediktornya itu adalah 2, ya. Ini X1, X2 dan ini adalah Y, ya. Jadi ini adalah contoh data dengan 2 variabel prediktor dan 1 variabel dependen, yang mana gaya kepemimpinan dan budaya kerja mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Ya. Jadi ini kalian bisa kerjakan, ya. Kerjakan secara cepat menggunakan software SPSS. Ibu mau tahu hasilnya itu nanti adakah pengaruhnya dan bagaimanakah regresi liniernya? Ataukah dia mempunyai korelasi atau tidak? Ya, ini nanti Ibu masukkan di kolom tugas. Kalian harus bisa kerjakan. Bagi yang sudah menginstal SPSS itu dalam waktu 5 menit ataupun 10 menit hasil sudah bisa keluar. Ya. Jadi untuk hari ini Ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar. Untuk yang non-linear nanti Ibu akan kirim di e-learning, ya, kirim di e-learning contoh-contoh mengerjakannya, ya. Ibu rasa untuk hari ini di pertemuan ke-14 ini untuk linear berganda kalian bisa kerjakan sesuai panduan yang ada di situ yang untuk mencari secara manualnya. Kalau untuk mencari atau mengevaluasi hasil kerja kalian menggunakan Excel ataupun SPSS bisa kalian lakukan. Ibu tutup karena juga sudah azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.